Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas kembali, Bapak Ibu, ya. Kami sudah 2 hari sudah tidak membahas soal-soal pretest PPG. Maklum karena ada kesibukan Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan mulai lagi aktif, yaitu membahas soal pretest PBG sesuai kisi-kisi terbaru Bapak Ibu. Yang akan kita bahas adalah rekap soal PPG indikator 1 sampai 20 Bapak Ibu. Soal ini yaitu kami dapatkan yaitu dari beberapa teman yang sudah melaksanakan tes pretest PPG, yaitu gambar-gambaran soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, pelajari Bapak Ibu dengan seksama. Semoga sekali tes lolos ya pretest PPG tahun 2022 ini Bapak Ibu. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita lihat yaitu bentuk soalnya Bapak Ibu. Yang pertama, soal pertama di sini perlu kita perhatikan kata kuncinya Bapak Ibu ya, karena setiap soal ini hanya menggunakan waktu lebih kurang 1,25 menit, artinya 1 menit 25 detik Bapak Ibu. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu ya, 120 soal dengan waktu 150, maka lebih kurang nanti 1,25 ya, atau 1 menit, 25 detik Bapak Ibu. Jadi kita harus usahakan sekali baca soal harus sudah terjawab Bapak Ibu ya. Jangan sampai mengulang-ulang membaca soal Bapak Ibu. Jadi setiap satu kali baca soal, kita harus bisa sudah menentukan kata kuncinya soal tersebut Bapak Ibu ya, supaya tidak mengulang-ulang. Karena kalau seandainya satu soal kita baca 2 kali, maka bisa memakan waktu 2-3 menit, sehingga soal yang lain tidak bisa terselesaikan Bapak Ibu ya. Oke, langsung untuk soal nomor 1. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Sebagai seorang guru, sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda sara adalah, oke, kata kuncinya di sini adalah yang berbeda sara Bapak Ibu. A. Memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak beribadah dalam mengucapkan syukur. B. Mengikuti beribadah bersama dengan rekan yang berbeda agama dengan mereka dan turut menyebarkan ajaran agama mereka. C. Memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan berharap dapat diterapkan oleh rekan yang berbeda agama dengan kita. D. Mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. E. Meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara sebagai bukti keniscayaan realitas hidup Bapak Ibu. Oke, di sini adalah mengenai tentang perbedaan sara Bapak Ibu ya, atau perbedaan pemeluk agama lah seperti itu Bapak Ibu, supaya tidak memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Berarti di sini sudah jelas kita di sini memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agama, mengajak beribadah dalam mengucapkan syukur. Mengajak, berarti ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Yang A sudah jelas salah. Oke, yang B ikut beribadah sudah jelas salah Bapak Ibu. Bukan berarti kita menghargai agama orang lain, kita harus mengikuti ibadah ya. Terus C, memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan berharap dapat diterapkan. Oh, ini jelas salah Bapak Ibu. Berikutnya yang D, mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. Kebersamaan ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya, kita tandai dulu. Yang E, meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai ya, tetap menghargai, yaitu perbedaan sara sebagai bukti keniscayaan realitas hidup. Oke. Untuk D dan E ini bisa kategori benar, namun yang sesuai dengan indikator pada soal atau permasalahan pada soal tersebut, jawaban yang lebih tepatnya adalah E Bapak Ibu, untuk nomor 1 Bapak Ibu ya. Oke, meyakini kebenaran agama kita meyakini kebenaran agama kita, namun kita tetap menghargai perbedaan sara atau menghargai perbedaan agama orang lain ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut soal nomor 2. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain, walaupun tidak sepaham dengan kita.
sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila A. Sila kedua dan keempat, B. Sila kedua dan kelima, C. Sila ke-1 dan ketiga, D. Sila ke-1 dan keempat, E. Sila ke-1 dan ketiga. Oke, kata kuncinya di sini adalah pendapat Bapak Ibu, menerima pendapat. Artinya kalau kita bisa menerima pendapat orang lain, berarti sesuai sila keberapa Bapak Ibu? Sila keempat. Ya, sila keempat di situ ada yaitu bermusyawarah ya untuk mencapai mufakat, intinya seperti itu pada sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, permusyawaratan berarti sila keempat. Oke, untuk opsi A sampai E yang ada sila keempat kita tandai terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang B jelas salah, sila ke-1, 2 dan ke-5. Sila ketiga sudah jelas salah. Yang E sila ke-1 dan sila ketiga sudah jelas salah. Berarti antara opsi A dan opsi D Bapak Ibu yang terdapat pada sila keempat. Oke, setelah itu kita cari lagi yang sepasang ya pada sila keempat pada permasalahan ini adalah sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama ya, bersama walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Maka ini masuk ke sila kedua Bapak Ibu ya, lebih tepatnya adalah A yaitu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di sini kita memiliki yaitu adab dalam musyawarah. Oke, lanjut. Berarti jawabannya yang lebih tepat adalah A, yaitu sila kedua dan keempat. Soal nomor 3. Adam adalah seorang guru. Adam mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika Adam mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Jika Adam melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan Adam adalah oke, A. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan kepada pihak sekolah. B. Diam saja, karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik Adam maupun temannya akan mendapatkan masalah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. E. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Oke, untuk soal nomor 3 ini Bapak Ibu, kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini, walaupun si Adam ini sudah pernah menolong kita, namun Adam melakukan yaitu berbohong, yaitu kepada wali murid yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Seandainya kita tidak melapor kepada kepala sekolah, maka suatu saat ini akan ketahuan juga ya, dan akan tercemar nama baik wali murid ya, akan mencemarkan nama baik sekolah. Oke, walaupun kita tidak melapor seandainya ya, kalau seandainya kita melapor kepada kepala sekolah, maka nanti teman kita tadi mendapatkan masalah atau mendapat sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Maka tindakan kita sebagai guru adalah di sini kita mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi yang lebih tepatnya Bapak Ibu, yaitu D. Yaitu kita mengajak Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita tidak bisa membiarkan. Kita tidak bisa hanya mengingatkan Bapak Ibu. Karena lambat laun ya, maka ini bisa mencemarkan membaik sekolah dan merugikan wali murid Bapak Ibu. Lanjut, soal nomor 4. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah, desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Oke, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini ada salah satu warga yaitu mempengaruhi kepada warga lain untuk tidak membayar pajak Bapak Ibu. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya.
Oke, kata kunci seperti itu Bapak Ibu. Kata kunci utamanya Bapak Ibu. Jadi, perlu kita ketahui Bapak Ibu bersama, kita harus hati-hati menentukan kata kuncinya Bapak Ibu. Apabila kita terkecoh dengan bentuk soal, eh, terdapat dua kasus dalam suatu soal, namun kita harus lebih tepat menentukan kata kunci utama Bapak Ibu. Di sini kata kunci utamanya adalah warga lain mempengaruhi tidak membayar pajak, ya, karena ada suatu kejadian di desanya tersebut, seperti itu. Oke ya. Apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan ya salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak, hanya mengingatkan Bapak Ibu. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa. D. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air. E. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Oke, di sini kita jangan terkecoh dengan ini Bapak Ibu ya, jangan terkecoh dengan yang tadi musim hujan, maka akan terjadi selalu banjir. Jangan terkecoh dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Namun kita harus pandai menentukan, yaitu kata kunci yang dominan di sini yang menonjolnya adalah ada salah satu warga lain untuk mempengaruhi warganya tidak membayar pajak. Itu ya yang menonjol ya kata kuncinya Bapak Ibu ya. Namun kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Maka kita mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Oke ya, ini yang menonjol berarti E. Oke, untuk soal nomor 4 ini apabila Bapak Ibu berbeda pendapat, silakan tulis jawaban Bapak Ibu di kolom komentar. Namun usahakan disertai alasan Bapak Ibu ya. Alasan Bapak Ibu silakan berikan alasan jika ada di antara Bapak Ibu yang berbeda pendapat untuk soal nomor 4 ini Bapak Ibu. Oke. Saya dengan senang hati yaitu masukan dari Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah, oke, di sini kata kuncinya upaya kita, Bapak Ibu ya. Upaya kita, apa yang harus kita lakukan apabila di salah satu sekolah atau sekolah kita tadi itu yaitu kurang maju ya karena beberapa hal lah, salah satunya mungkin dari segi media dan sumber belajar ya. Apa yang Anda lakukan? A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara baru memajukan sekolah. B. Mengusulkan kepada kepala dinas agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan oleh sekolah. Untuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Oke, di sini karena kita ditugaskan di sekolah yang kurang maju, yang mana salah satu faktornya adalah media dan sumber belajarnya yang minim. Jadi kita di sini dituntut sebagai guru untuk berkreasi dan berkreatif Bapak Ibu. Ya, berkreasi dan berkreatif Bapak Ibu. Maka kita sebagai guru harus berupaya yaitu berusaha sekuat tenaga Bapak Ibu ya dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah Bapak Ibu ya dengan cara-cara baru. Berarti kalau saya di sini lebih tepatnya jawabannya ke A Bapak Ibu. Oke ya. Kalau saya jawabannya lebih tepatnya ke A, yaitu kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara baru memajukan sekolah Bapak Ibu. Mungkin dengan cara lain mungkin Bapak Ibu ya, kita bisa memajukan sekolah tersebut Bapak Ibu. Bukan hanya salah satu sumber atau media Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah oke. Di sini kata kuncinya adalah perbedaan Bapak Ibu, yaitu berbagai perbedaan. Ya, perbedaan. Sikap kita sebagai guru adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya.
C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lainnya. D. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Untuk kata kunci tadi yaitu terhadap berbagai perbedaan. Ya, bagaimana sikap kita apabila di sekolah kita ini memiliki latar belakang yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan yang berbeda pada siswa tersebut. Untuk soal nomor 6 ini, maka kita sebagai guru kita harus peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lain. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang C, Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 7. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah, di sini kasus di dalam ruangan Bapak Ibu ya. Di sini yaitu ada salah satu siswa, dia piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh siswa atau anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama. B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Untuk soal ini kita sebagai guru harus peka, harus tahu yaitu permasalahan. Mengapa anggota lain tidak mau terlibat dalam membersihkan kelas? Maka solusinya adalah kita harus memfasilitasi pertemuan ya bersama antara yang mau piket dan yang tidak mau piket tadi, gitu ya. Untuk yaitu mendapatkan komunikasi antara satu sama yang lain sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing kelompok, Bapak Ibu ya. Lanjut soal nomor 8. Contoh pelaksanaan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah. Di sini kata kuncinya asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan hak kemerdekaan. A. Memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya agar segera terlaksana. B. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. C. Memberikan kesempatan orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. D. Memperjuangkan sungguh-sungguh agar pendapatnya diterima. Maka karena untuk asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hak kemerdekaan, karena kita masing-masing ini memiliki hak dan kewajiban ya, dan kita memiliki hak kemerdekaan Bapak Ibu, hak bebas, kebebasan Bapak Ibu, atau hak mengemukakan pendapat Bapak Ibu ya. Maka di sini kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal 9. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengandung makna. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu ya, atau seperti itu. Artinya kita di Indonesia ini kan bermacam-macam suku, ras, budaya, agama gitu ya, atau kepercayaan gitu. Namun kita diminta harus tetap satu kesatuan. Ya. Untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A.
dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. E. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan. Untuk nomor 9. Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Jadi berbeda-beda tetap satu artinya maknanya kita tidak boleh membeda-bedakan Bapak Ibu ya. Maka lebih tepatnya yaitu C. Yaitu dalam pergaulan tidak boleh tidak boleh membedakan suku satu dengan yang lain Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 10. Anda adalah seorang guru baru di sekolah. Di lingkungan sekolah Anda, rekan-rekan Anda berbeda suku dengan Anda karena Anda adalah guru pindahan dari luar pulau. Karena perbedaan kebiasaan dan bahasa daerah, maka Anda dan rekan-rekan Anda sering salah paham. Sebagai guru baru, apa yang Anda lakukan? Oke, di sini karena perbedaan ya, kata kuncinya kita buat di sini Bapak Ibu yaitu apa sih yang Anda lakukan apabila yaitu memiliki perbedaan ya, karena perbedaan gitu ya. Oke, supaya tidak terjadi saling salah paham. A. Meminta maaf dan mengalah agar tidak terjadi konflik. B. Menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi. C. Mempelajari budaya dan bahasa mereka dan beradaptasi. D. Menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya. E. Tetap bekerja dengan penuh pengabdian dan kesabaran. Karena kita yang datang ke suatu daerah dan memiliki perbedaan, maka tugas kita adalah kita harus mempelajari budaya dan bahasa mereka dan beradaptasi. Ya, di mana bumi diinjak, disitulah kita mengikuti peraturan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya artinya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 11. Anda adalah guru di sekolah negeri yang mengharuskan untuk absensi setiap pagi dan sore melalui aplikasi handphone Anda yang dapat dilakukan di sekitar wilayah sekolah Anda. Suatu hari Anda sakit dan tidak dinas. Berkenaan dengan absensi wajib apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini kata kuncinya absen itu bisa dilakukan dengan handphone yaitu apabila kita berada di sekitar wilayah sekolah. Sedangkan kita tidak berada di sekolah. Oke, dikarenakan kita sakit Bapak Ibu ya. A. Tidak melakukan absensi karena pada kenyataannya memang tidak hadir. B. Mengirim surat keterangan dokter dan sejenisnya. C. Tetap absen menyuruh saudara untuk absen ke sekolah. D. Tetap pergi dinas untuk melaksanakan kewajiban. E. Pergi absen sebentar lalu pulang untuk beristirahat. Oke ya Bapak Ibu ya, di sini kan gimana ya? Absen itu bisa dilakukan apabila kita berada di sekitar wilayah sekolah, sedangkan kita sakit, artinya kita di rumah atau di rumah sakit. Maka jawabannya lebih tepat sini yaitu kita mengirim surat keterangan dokter dan sejenisnya untuk soal nomor 11 Bapak Ibu ya. Oke, berarti jawabannya adalah B, yaitu mengirim surat keterangan dokter dan sejenisnya, karena kita tidak bisa absen melalui handphone Bapak Ibu ya. Dan kita absen handphone ini dan bisa dilakukan pun harus di sekitar sekolah gitu. Dan kita posisi kita di rumah sakit atau di rumah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Pembahasan rekap soal indikator 1 sampai 20 cukup sampai ke nomor 11, akan kita lanjutkan rekap soal berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Silakan komentar di kolom komentar. Akan kita bahas soal-soal berikutnya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada komentar, tidak semangat Bapak Ibu ya, apakah bermanfaat atau tidak video ini Bapak Ibu ya. Namun kalau ada komentar, oh berarti Bapak Ibu emang betul-betul membutuhkan soal seperti ini Bapak Ibu. Oke ya, terima kasih ya. Sekali lagi mohon dukungannya Bapak Ibu ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.